Bapa surgawi, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang rindu pertolongan-Mu, yang rindu akan kasih-Mu. Tuhan, Engkau berkati mereka dimanapun mereka menonton siaran ini. Engkau Tuhan tolong mereka, Engkau Allah bersama-sama dengan mereka. Sertai mereka ya Tuhan. Engkau bukan jalan bagi mereka. Jika ada yang sedang sakit, saya percaya oleh bilur-bilur-Mu, Engkau sembuhkan mereka. Jika ada yang sedang punya pergumulan, Engkau Allah yang mencari jawaban mereka. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ada dalam penjagaan Tuhan. Dan ada di dalam hadiratnya Tuhan. Salam Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya bahwa hari ini kita mempunyai salam kemenangan. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita pada kesempatan ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, Allah yang berada dalam kerajaan surgawi. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, ajar kami, pimpin kami agar firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat boleh kami mengerti, dapat boleh kami pahami. Di dalam nama Yesus kami sambut dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Markus pasal 5 ayat 24 sampai ke 34. Saudara-saudara, kisah ini diberikan perikopnya dalam kitab ini ialah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Di dalam ayat 24 berkata, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dengan mencamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku camah jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada seketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang mencamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau telah melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan denganmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara-saudara, dari kisah ini saya mengajak kita mempunyai satu pemikiran yang sama, atau tema kita pada pembahasan ini ialah iman yang tersembunyi. Pada video minggu lalu saya telah membahas tentang bagaimana iman Yairus, dengan tema pada minggu lalu ialah iman dalam penantian. Setelah Yesus bertemu dengan Yairus dan mereka menyampaikan beberapa dialog. Yairus menyampaikan apa pergumulannya. Yairus menyampaikan apa menjadi persoalannya. Di dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, datanglah seorang perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun menjumpai Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus dijumpai oleh seorang perempuan sakit pendarahan ini, tidak dengan mudah langsung berjumpa dengan Yesus.
Pertama-tama yang perlu kita tanyakan, penderitaan apa yang sedang dihadapi oleh perempuan ini? Nah, penderitaan yang sedang dihadapi oleh perempuan ini ialah penderitaan pendarahannya. Kalau kita melihat, saudara, mengapa penderitaan pendarahan ini menjadi problem besar bagi kehidupan perempuan ini? Penyakit pendarahan adalah penyakit yang sangat berbahaya. Mengapa, saudara-saudara? Karena ada hukum seremonial dalam perjanjian lama yang mengikat, yang membatasi, disampaikan di dalam imamat. Kita baca bersama-sama, saudara-saudara yang terkasih, dalam imamat pasal 15 dari ayat 19 sampai 27. Jadi saya hanya membaca nanti ayat ke-25 dan ayat 27 saja. Ayat 25 berkata, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, dan apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah perempuan pada hari cemar kainnya, yakni ia najis. Ayat 27 berkata demikian. Setiap yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Saudara-saudara yang terkasih, perempuan ini ketika dia mengalami sakit pendarahan 12 tahun, di dalam hukum orang Yahudi, perempuan ini dikategorikan sebagai seorang yang najis. Dikelompokkan sebagai seorang yang najis. Nah, pertanyaan saudara yang terkasih, ketika najis, apa yang menjadi persoalannya? Persoalannya ketika dia sudah dikategorikan sebagai orang najis, maka dia dikucilkan, dipisahkan dari orang-orang yang sekelilingnya. Saudara-saudara yang terkasih, penderitaan ini sudah berlangsung selama 12 tahun. Bukan 1 minggu, 2 minggu. Tetapi sudah bertahun-tahun. Dituliskan dalam Alkitab sudah 12 tahun. Waktu yang cukup panjang, saudara-saudara yang terkasih. Dengan demikian, perempuan ini mengalami 4 hal yang menjadi masalah dalam hidupnya. 4 hal sekaligus yang dia alami yang menjadi tekanan dalam hidupnya. Pertama, saudara-saudara yang terkasih, ketika dia mengalami penyakit pendarahan itu, dia mengalami yang namanya secara sosial dikucilkan karena dianggap najis. Dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Itu masalah yang pertama yang dihadapi oleh perempuan yang sakit pendarahan ini. Kedua, penderitaan secara fisik atau medis. Dia kekurangan darah yang banyak dan tubuhnya menjadi lemah. Pertama tadi mengenai sosial, sekarang mengenai medis atau tubuhnya. Yang ketiga, masalah yang ketiga yang dihadapi oleh perempuan ini ialah penderitaan secara rohani. Mengapa menjadi persoalan hal demikian? Karena dia tidak ikut dengan persekutu. Dia tidak bisa pergi ke sinagog. Dia tidak bisa pergi ke kemah ataupun mempersembahkan korban. Tidak bisa, saudara yang terkasih. Karena dia najis dan dia sudah dikucilkan di antara orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel pada saat itu. Penderitaan yang keempat yang dihadapi, yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan ini, Bapak Ibu, yaitu penderitaan secara ekonomi. Kalau kita melihat, saudara-saudara yang terkasih, dia telah berulang kali pergi ke tabib, tetapi tidak kunjung sembuh. Di situ terjadi kehabisan keuangannya, hartanya sampai dihabiskannya untuk mencari kesembuhan. Jadi, saudara yang terkasih, sekaligus 4 hal ini dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan. Kalau kita lihat dalam Markus pasal 5 ayat 26 berkata, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Pepatah mengatakan, sudah jatuh ketimpa tangga. Perempuan ini mengalami demikian. Sudah sakit, kehabisan harta, sudah sakit, dikucilkan. Pepatah ini sepertinya mengena ataupun sangat-sangat tepat untuk perempuan ini. Sudah jatuh ketimpa
tangga. Dari ketidakmampuannya, ketidakberdayanya, ketidaksanggupannya, dalam kondisinya yang buruk, dalam kondisinya yang dianggap najis, ia mempunyai iman kepada Tuhan dan penuh pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang terkasih, ayat 27 kita bisa mengetahui mengapa atau bagaimana perempuan ini dapat disembuhkan, dipulihkan, dan dapat menerima mujizat daripada Tuhan. Ayat 27 berkata, dia sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saudara-saudara yang terkasih, yang perempuan ini lakukan ketika dia mau menerima mujizat, ialah mendengarkan berita tentang Tuhan Yesus. Ketika dia mendengarkan, muncullah imannya dengan pimpinan Roh Kudus. Imannya semakin dikuatkan oleh Roh Kudus dalam hatinya. Setelah dia mendengarkan, saudara yang terkasih, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita baca dalam kitab Matius, dia itu seperti merangkap di bawah, saudara-saudara, merangkap di bawah. Karena di situ ada banyak orang yang sedang mengerumuni Yesus. Dia merangkap di bawah, saudara yang terkasih. Mungkin dia disenggol, ditendang, disepak, atau gimana, saudara yang terkasih. Tetapi dia berusaha dari belakang, dengan pelan-pelan, dengan sembunyi-sembunyi, dia memegang jubah Yesus. Dan seketika itu juga, saudara yang terkasih, dia menjadi sembuh, dia menjadi pulih, dan dia merasa dirinya sudah benar-benar sembuh, saudara yang terkasih. Ini sungguh luar biasa, saudara yang terkasih. Ini sungguh luar biasa. Mungkin ada banyak orang yang bisa datang dengan Tuhan dan berkata haleluya, haleluya. Ada juga orang yang seperti ini, saudara yang terkasih. Dia sepertinya takut dan malu, tetapi dia punya iman yang luar biasa. Sehingga seperti perempuan ini, dia merangkap dari belakang, seperti anak bayi, merangkap, saudara yang terkasih, dan memegang jubah Yesus. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Inilah yang dimaksud iman yang tersembunyi. Ada banyak orang-orang di situ, saudara yang terkasih, tetapi mereka tidak mempunyai iman seperti perempuan ini. Mengapa dia bisa disembuhkan? Mengapa dia bisa merangkap dan memegang jubah Yesus? Dikatakan pada ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia sungguh beriman, saudara yang terkasih. Dari mana perempuan ini tahu bahwa jubah Yesus saja bisa menyembuhkan? Dari mana perempuan ini tahu bahwa hanya dengan memegang jubah Yesus itu bisa menyembuhkan, saudara yang terkasih? Apakah dia sudah belajar teologi? Tentu tidak, saudara yang terkasih. Lalu bagaimana dia bisa mengetahui bahwa jubah Yesus ini dapat menyembuhkannya? Di sini, saudara, perempuan tidak belajar, tetapi dia mempunyai iman yang sungguh luar biasa. Dia mempercayai Tuhan Yesus dengan sangat, sehingga jubahnya saja dapat mengalirkan kuasa kesembuhan dalam dirinya. Ayat 29 berkata, ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Luar biasa, ketika dia memegang jubah Yesus, pendarahannya berhenti, kesembuhan menjadi miliknya, dan pemulihan mengalir dan menolong dia, saudara terkasih. Ayat 30 berkata, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Pertanyaannya, apakah Yesus di sini tidak mengetahui siapa yang menjamah jubahnya? Tentu, saudara terkasih, Tuhan Yesus mengetahui apa yang terjadi. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus, dia sendiri yang mengizinkan kuasa itu keluar dari dirinya. Dia sendiri yang mengizinkan, saudara yang terkasih. Dari mana kita tahu bahwa Yesus mengetahui? Di dalam Markus pasal 5, pasal 12 ayat 15 berkata, tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat. Di sini
Dia mengetahui. Di sini dia mengatakan Yesus mengetahui, walaupun sebenarnya orang-orang tersebut sedang mencoba mencari-cari kelemahan Yesus, tetapi Yesus mengetahui hal demikian. Kita lihat lagi dalam Lukas pasal 5 ayat 21 sampai 22. Dia berkata, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat 22 berkata, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Yesus mengetahui apa yang ada dalam pikiran. Saudara, Yesus saja mengetahui apa yang ada dalam pikiran, apalagi dalam tindakan. Sungguh luar biasa kan? Sungguh luar biasa, saudara yang terkasih. Tuhan kita sungguh luar biasa. Jadi saudara yang terkasih, Tuhan Yesus bukan tidak mengetahui sebenarnya, tetapi Tuhan Yesus mempunyai tujuan dan maksud selain daripada pertanyaan itu. Pertanyaan itu dilemparkan, saudara yang terkasih, supaya perempuan ini ada keberaniannya untuk bersaksi kepada orang banyak dan kepada orang-orang yang ada di situ dan kepada dirinya sendiri. Karena kesaksiannya mengubahkan hatinya dan orang lain juga, memberkati dirinya dan memberkati orang lain juga. Itu tujuan Yesus bertanya kepadanya. Bertanya kepada orang banyak, siapa yang menjamah aku? Pada waktu itu mereka semua mungkin kaget. Wih, siapa? Atau mereka bingung. Karena mereka semua pada menjamah Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus memberikan pertanyaan itu supaya perempuan yang sakit pendarahan ini dapat menunjukkan dirinya bahwa dia telah dipulihkan, bahwa dia telah sembuh, bahwa dia telah mengalami kesembuhan. Dan dia bersaksi kepada orang-orang di sekeliling itu yang sedang mengarumuni Yesus. Dan kesaksiannya menjadi berkat bagi dirinya dan bagi orang-orang yang sedang mengarumuni Yesus pada saat itu. Dengan semangatnya, murid-muridnya menjawab. Atau lebih khusus di dalam kitab Matius dikatakan, Petrus menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Petrus atau murid-murid pada saat itu bingung. Karena mereka masih kurang memahami atau masih kurang di dalam mengertikan apa yang Tuhan Yesus sampaikan itu. Jadi saudara yang terkasih, Yesus bukan tidak tahu, tetapi dia mau supaya perempuan itu mengaku dan bersaksi bahwa dirinya telah merdeka, dirinya telah tidak najis lagi, dan dia menjadi berkat bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri. Kita melihat ketika perempuan itu bersaksi, ayat 33 berkata, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar karena ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil yang tersyukur di depan Yesus dan dengan tulus, saudara terkasih, kata Lukas, dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudara terkasih, inilah kesaksian yang luar biasa yang disampaikan oleh perempuan itu kepada orang banyak dan kepada Yesus dan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dengan tulus, artinya benar-benar dari dalam hatinya dia bersyukur dengan gemetar di hadapan Tuhan Yesus. Hatinya terbakar karena luar biasanya pertolongan Tuhan dalam dirinya. Maka katanya kepadanya, kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Luar biasa, saudara yang terkasih, seorang perempuan ini. Nah, kalau kita melihat, saudara yang terkasih, saya mau mengajak Bapak Ibu dan sahabat-sahabat melihat kisah lain. Setelah perempuan ini disembuhkan oleh Tuhan, nanti ada kelompok yang lain lagi yang disembuhkan oleh Tuhan dengan cara yang sama. Kita lihat Matius 14 ayat 35 sampai ayat 36. Saya baca buat kita semua. Ayat 35 berkata, ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukan ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya.
Ayat 36 berkata, mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Luar biasa. Ketika perempuan tadi, saudara yang terkasih, mempunyai iman yang luar biasa, asal ku jamah jubahnya, aku percaya aku akan sembuh. Setelah itu, saudara yang terkasih, di beberapa kemudian hari, ada orang yang meniru apa yang perempuan ini lakukan. Di sini dikatakan pada Matius ayat pasal 14 ini, lebih khusus 36. Ada orang-orang sakit, juga mereka memohon supaya mereka menjamah jubah Yesus. Sungguh luar biasa, saudara yang terkasih. Kalau kita melihat cara-cara Tuhan menyembuhkan di kisah-kisah yang lain, di mujizat-mujizat yang lain, ada cara-cara Tuhan yang lain juga. Seperti dia mengoleskan tanah di mata, ataupun dia hanya menyuruh dengan kata-kata, bangkitlah, bangkit. Saudara-saudara yang terkasih, cara Tuhan, dia menggunakan semua cara, banyak cara, saudara yang terkasih, untuk menyembuhkan orang. Ironisnya sekarang, saudara yang terkasih, kalau kita melihat orang-orang percaya, mereka terlalu fokus pada media yang Tuhan pakai. Padahal sebenarnya bukan medianya yang menyembuhkan perempuan ini, bukan medianya yang menyembuhkan orang-orang yang datang kepada Yesus sebenarnya, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang menyembuhkan mereka. Iman mereka lah yang menggerakkan hati Tuhan. Iman mereka lah yang menjadi cara mereka untuk datang kepada Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita mempunyai iman dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan menjadi contoh bagi orang lain. Dan ketika kita dilihat orang lain, maka mereka akan meniru apa yang kita lakukan. Sama seperti perempuan ini. Ketika dia telah sembuh karena menjamah jubah Yesus, orang-orang sakit yang lain juga di kemudian hari melakukan atau meniru apa yang perempuan ini lakukan. Menjamah jubah Yesus. Sungguh luar biasa, saudara yang terkasih. Saya percaya kita akan menjadi berkat. Kita akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dari kisah ini, saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa hal yang perlu kita pegang. Yang pertama, supaya kita dapat memperoleh berkat dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Pertama-tama, milikilah kerendahan hati. Sama seperti perempuan ini. Dia merangkap di bawah, saudara yang terkasih. Dia merangkap di bawah. Dengan imannya tersembunyi, saudara yang terkasih. Tersembunyi. Nggak ada orang yang tahu bahwa dia itu sangat percaya sama Tuhan. Nggak ada. Dia tersembunyi. Dia memiliki kerendahan hati. Dengan tersyukur di depan Yesus. Dengan penuh hormat kepada Tuhan Yesus. Dia punya kerendahan hati. Dan ketika dia punya kerendahan hati, maka dia dipulihkan oleh Tuhan. Disembuhkan oleh Tuhan. Kedua, saudara yang terkasih, jangan asal ada kontak fisik secara lahiriah. Banyak orang sedang mengerumuni Yesus. Mungkin bersenggolan-senggolan dengan Yesus. Itu hanya sekedar kontak fisik. Tetapi perempuan ini, saudara yang terkasih, kita lihat. Harus ada kontak rohani. Perempuan ini memiliki kontak rohani. Jadi sekarang, saudara yang terkasih, kita semua, kita jangan hanya menjadi orang Kristen KTP. Oh, saya orang Kristen. Saya milik Kristus. Tetapi rohani kita tidak hidup. Hubungan kita dengan Tuhan kita tidak bangun. Nah, ini yang perlu kita semakin hari akrab. Semakin hari kita terus membangun. Harus hati kita terbakar. Supaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan itu. Supaya kita bisa merasakan lawatan Tuhan itu. Hati kita wajib terbakar. Ada kerinduan yang amat dalam. Ketiga, saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tidak punya waktu dengan kita. Dia selalu ada di mana kita membutuhkan pertolongan. Jadi, yang mencari tugas kita ialah terus membangun hubungan dengannya. Terus membangun relasi kita dengan Tuhan. Itu yang menjadi tugas kita. Kapanpun kita meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan senantiasa bersedia dan senantiasa ada
untuk menolong saya dan saudara dan sahabat semua. Keempatnya, saudara yang terkasih, milikilah sikap iman yang benar kepada Tuhan. Milikilah motivasi yang baik. Milikilah hati yang tulus, sama seperti perempuan yang sakit beneran. Datang kepada Tuhan, tidak menghiraukan apa yang menjadi halangannya, tetapi dia selalu berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk menemui Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa, saudara yang terkasih. Imannya sungguh tersembunyi, tetapi imannya sangat berkualitas. Imannya sangat berkualitas. Mari, kalau saudara-saudara mungkin malu-malu memuji Tuhan, malu-malu menyembah Tuhan, malu-malu untuk berdoa, saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar seperti perempuan ini. Sebenarnya dia bukan orang terpelajar, bukan orang teologi, bukan orang-orang yang sudah memahami benar-benar kebenaran firman Tuhan. Tetapi karena keterbatasannya, karena ketidakmampuannya, dia datang kepada Yesus dengan dia masuk akal, saudara terkasih. Coba Yesus dapat menyembuhkan. Tetapi karena imannya yang begitu luar biasa, saudara yang terkasih, coba Yesus saja bisa berkuasa. Dia merangkak dari bawah, saudara terkasih. Dia memegang jubah Yesus dari belakang. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Jadi saudara yang terkasih, sekarang ambillah keputusan. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita ambil suatu keputusan dalam hidup kita, bahwa saya mulai hari ini, saya mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun saya mempunyai keterbatasan, walaupun saya mempunyai sesuatu kendala, walaupun saya mempunyai kekurangan, mungkin kekurangan fisik, ekonomi, sosial dan sebagainya, tetapi saya tetap percaya, saya tetap beriman kepada Tuhan, saya tetap memandang Tuhan, bahwa Tuhan yang menjadi jawaban saya, bahwa Tuhan yang menjadi harapan saya, bahwa Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup saya. Saya percaya kepadamu, Yesus. Saya percaya kepadamu. Kiranya kita mempunyai iman seperti perempuan yang sakit pendarahan ini. Kiranya kita memiliki iman yang sangat berkualitas, saudara terkasih. Paling tidak kalau Anda sepertinya malu-malu datang kepada Tuhan, datanglah di kamar, berdoalah sama Tuhan. Mintalah pertolongan daripada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini, saya rindu Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semua. Saya rindu untuk mendoakan kalian semua. Saya rindu untuk berdoa buat kita pada kesempatan ini. Saudara yang terkasih, jika Anda mempunyai pergumulan, jika Anda mempunyai masalah, jika Anda mempunyai sesuatu pergumulan yang sebenarnya Anda tidak mau sampaikan kepada orang lain, Anda tidak mau menceritakannya kepada orang lain, Anda tidak mau orang lain tahu tentang apa yang menjadi pergumulan dan masalahmu, sekarang angkatlah tanganmu, berdoa kepada Tuhan. Saya rindu mendoakan saudara-saudara yang terkasih, supaya saudara yang terkasih dapat menerima kuasa Tuhan, dan Tuhan dapat boleh bekerja dalam diri saudara yang terkasih. Bapa Surgawi, Engkau melihat setiap anak-anakmu yang rindu pertolonganmu, yang rindu akan kasih-Mu. Tuhan, Engkau berkati mereka dimanapun mereka menonton siaran ini. Engkau Tuhan tolong mereka, Engkau Allah bersama-sama dengan mereka. Sertai mereka ya Tuhan. Engkau bukan jalan bagi mereka. Jika ada yang sedang sakit, saya percaya oleh bilur-bilur-Mu, Engkau sembuhkan mereka. Jika ada yang sedang punya pergumulan, Engkau Allah yang mencari jawaban mereka. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam penjagaan Tuhan, dan ada di dalam hadiratnya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini semakin hari menguatkan kami dalam menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Yesus kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, demikian saja kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Yang ada padanya.